Ventures ini menjadi perusahaan venture capital pertama di Indonesia yang menandatangani prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab dan didukung penuh oleh PBB. Boleh dijelaskan Pak, investasi bertanggung jawab seperti apa dan bentuk dukungan PBB ini wujudnya apa Pak? Jadi sebenarnya dari dulu kita merasa kita bertanggung jawab. Investasi kita semuanya bertanggung jawab. Tapi bagaimana kamu memvalidasi bahwa apa yang kamu lakukan itu benar atau tidak. Sehingga dibutuhkanlah satu framework. Nah, PBB itu memiliki banyak framework tentang sustainability, ESG. Jadi kita sekitar 2 tahun yang lalu bertekad, ya udah bagaimana caranya kita memvalidasi bahwa yang kita lakukan itu benar. Kita mengadopsi salah satu framework sehingga impact, governance, environmental study, semuanya itu terdokumentasi dengan benar. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita melakukan penandatanganan ini. Oke, dan framework itu datang dari PBB, ya, begitu? Mereka secara proaktif sebenarnya. Ada banyak sekali framework di dunia ini. Cuma ya kita pilih aja salah satu yang terbaik gitu sebagai Iya. Dan di sepanjang tahun 2022 ini kalau misalkan dari 211,59 juta US dollar itu larinya ke sektor e-commerce, direct to consumer, retail, fintech, software, B2B, supply chain. Apakah di 2023 akan ada karakteristik baru dari startup yang akan dipilih di tengah banyaknya gonjang-ganjing nih dan startup e-commerce semua lagi pada PHK, apakah mungkin e-commerce akan menjadi yang tidak didanai lagi di 2023? Jadi kalau kita berbicara tentang besarnya funding dari East Ventures, kita harus berbicara juga tentang prinsip East Ventures melakukan investasi. East Ventures itu ada 2 fund. Fund yang pertama itu seed fund, yang kedua itu istilahnya growth fund. Cara bekerja seed fund melakukan investasi dan growth fund itu berbeda sekali. Jadi cara yang paling gampang untuk membedakan kedua ini adalah seed fund itu lebih ke pre-revenue company yang belum ada revenue. Ya, yang kita investasi di seed fund itu orangnya, bukan bisnisnya. Nah, kalau growth fund itu post revenue company yang udah ada revenue-nya. Yang kita investasi ke sana adalah orangnya dan bisnis modelnya. Jadi cara berpikirnya beda. Jadi sebenarnya cara berpikir saya juga beda. Karena pada saat kita melakukan investasi ke seed fund dan kita tidak terlalu fokus ke bisnisnya, kita itu assess orangnya, foundernya, bagus atau enggak. Kalau kita percaya di Indonesia itu banyak founder yang berpotensi dan bagus, kita nggak bakal berhenti, kita bakal invest terus. Jadi investasi di seed fund tidak bergantung pada keadaan ekonomi, tapi bergantung ada tidaknya founder yang baik. Investasi di growth fund tentu terimplikasi dengan situasi sekarang, terjadi market koreksi. Karena apa? Karena bisnis model itu berubah, demand mungkin bisa terpengaruhi, funding untuk menuju ke next round itu berubah, dan semuanya berubah. Jadi yang lebih ke impact itu sebenarnya dana investasi ke growth company daripada ke seed. Nah, dana ke growth company berarti akan ada karakteristik baru di 2023 nih. Perusahaan-perusahaan growth seperti apa yang akan didanai? Pasti. Karena itu post revenue, artinya kita bakal scrutinize lebih banyak tentang bisnis modelnya, prediksinya, eksekusi levelnya, dan apakah mereka mengeksekusi sesuai dengan core kompetensinya mereka. Apa yang terjadi di tahun 2021, 2022 sebenarnya itu agak anomali. Dulu itu nggak seperti itu. Kita mulainya di tahun 2009, 13 tahun yang lalu. Dari dulu itu kita melakukan investasi itu, kita perhatikan banyak kriteria. Tapi di tahun 2001-2002 itu likuiditas tinggi sekali. Jadi banyak sekali kapital itu masuk ke startup-startup dan itu membuat si startup itu mencoba mengeksekusi kadang-kadang sesuatu yang di luar core kompetensinya dia, menjadi agresif karena uangnya banyak. Nah, itu yang sekarang kita evaluasi, harusnya mereka itu fokus ke core kompetensinya dia. Core kompetensi ya, jangan semua ceruk akhirnya berusaha dikuasai begitu ya Pak ya. Tapi apakah itu salah ya? Itu enggak juga, itu perdebatan karena ada function dari market competition dan segala macam. Betul. Baik, saya akan coba berdiskusi juga dengan Pak Edi. Pak Edi, apakah sudah terhubung bersama kami? Selamat siang Pak Edi. Selamat siang, salam sehat. Saya juga menyapa teman saya Wilson, salam sehat, semangat selalu. Salam sehat Pak Edi. Pak Edi, tadi di segmen sebelumnya kita juga sempat membahas kinerja pendanaan dari East Ventures, di mana ada 105 kesepakatan dengan total di atas 200 juta US dollar. Ini bagaimana Amvesindo melihat peran dari East Ventures dalam industri startup tanah air, ditambah lagi kalau yang kami sudah riset, startup-startup yang didanai ini juga bukan startup-startup kecil-kecil, tapi startup yang juga sudah menjadi unicorn di Indonesia. Gimana?
Oke, jadi Amvesindo itu kan sebuah asosiasi yang menaungi dan mewadahi sekian banyak venture capitals. Dan venture capitals itu beda-beda, macam-macam. Ada yang fokusnya ke early stage, ada yang ke growth stage, ada yang ke late stage, ada yang punya spesifik sektor mandate ya, misalnya hanya di fintech atau di agri atau apa. Ada yang bermain di ticket size tertentu ya. Ada juga yang agnostik, semua bisa. Nah, saya mungkin mewakili teman-teman venture capital yang lain. Kita apresiasi yang dilakukan Wilson dan teman-teman di East Ventures karena ya tadi Wilson juga ada bilang ya, di early stage main, di growth stage juga main. Dan setahu saya, correct me if I'm wrong, yang saya tahu ya East Ventures sektor agnostik. Dan memang ini dibutuhkan untuk ekosistem yang sehat ya, di mana ada venture capital yang bermain dan cukup agresif dalam mendanai founder-founder startups ini. Jadi ini membuat ekosistem menurut saya jauh lebih sehat. Membuat ekosistem jauh lebih sehat. Saya ingin kembali lagi ke Pak Wilson. Di tengah banyaknya PHK ya Pak dari para startup, tapi kita tahu juga korporasi besar dan BUMN ini 1-2 tahun terakhir kebelakangan juga aktif sebagai investor di startup-startup yang ada di Indonesia. Nah, di dalam kondisi seperti ini, apakah tren ini masih akan berlanjut di tahun 2023 atau mungkin BUMN ini akan cenderung menahan nih, nggak akan lagi main di startup? Saya tentunya tidak bisa berkomentar atas nama BUMN. Tapi menurut saya Indonesia itu berada di posisi yang sangat unik sekali dalam proses digitalisasi ini. Salah satu karena marketnya besar. Dan sebagai investor itu kita tidak boleh rabun jauh. Kita nggak boleh lihat sesuatu yang terjadi di dalam 1-2 tahun ini. Kita harus benar-benar melihat itu horizonnya besar sekali. Lama. Karena itu investasi puluhan tahun. Yang terjadi di Indonesia belakangan ini dengan PHK dan segala macam, itu sebenarnya kalau kita lihat kita bisa lakukan analisa layer by layer. Dari sisi PHK itu kita empati ya dengan orang-orang yang di PHK. Iya, itu pasti kan. Dan kita berusaha sebisa mungkin bagaimana caranya kita membantu mereka. Yep. Menurut saya Indonesia itu talentnya bagus sekali. Dan mereka di PHK karena situasi ekonomi global, karena mungkin keputusan company melakukan restrukturisasi, tapi kan mereka talent. Yep. Makanya kita membuat gerakan, namanya Indonesia Pasti Bisa, maju terus pantang mundur. IDPB MTPM. Ya, kenapa? Karena kita merasa mereka talent yang berada di waktu dan tempat yang salah. Tapi mereka talent. Dan kita bilang ke mereka, kalau memang kamu punya ide, kenapa kamu nggak ikut kompetisinya kita? Kita kasih dana, kamu bikin company kamu sendiri. Oh, itu berarti masuknya ke seed ya? Iya. Jadi we turn each crisis into new opportunity. Yes. Dan kita lakukan itu cepat sekali. Di bulan Desember itu semua kelar. Kenapa? Sehingga kita memberikan assurance ke mereka. Kalau mereka mau cari kerjaan lain silahkan. Kalau mereka mau melanjutkan program ini silahkan. Jadi kan mereka punya keluarga, punya kebutuhan. Jadi ada assurance di mereka bahwa kalau kamu terpilih, uangnya muncul nih sebentar lagi, udah diturunin. Itu satu hal dari sisi talent. Dari sisi company, dan berkaitan apakah BUMN, apakah konglomerasi, apakah perusahaan besar, digitalisasi itu penting. Karena digitalisasi itu membuat productivity meningkat, kita bisa membawa turun harga, efisiensi perusahaan itu meningkat. Jadi itu harus. Dari sisi negara, Indonesia itu well position. Yep. Marketnya besar, potensi digitalisasinya besar, dan menurut saya terjadi market paradoks nih sekarang di Indonesia. Ada 3 paradoks menurut observasi saya. Yang pertama, valuation di Indonesia itu mungkin kita melihat secara global juga turun. Tapi value creation-nya sudah terjadi. Value-nya stay. Kita bisa bilang company besar valuasinya turun, tapi kita order makanan jadi gampang kan? Iya. Segala service-nya stay, itu satu. Jadi valuasi turun, value stays. Yang kedua, capital itu outflow. Terjadi capital outflow karena interest rate naik, keadaan ekonomi, denominator effect dan segala macam. Tapi capability stay. Capability stay artinya apa? Dengan banyaknya company-company startup dan terjadi rekrutmen masif dan terjadinya talent development, sebenarnya di Southeast Asia, talent di mana yang bisa contohnya menghandle traffic yang 10 juta orang? Gak ada loh, cuma di Indonesia yang bisa. Karena
capability dari talent-talent kita itu berkembang. Walaupun capital udah keluar, tapi talentnya tetap jago kan. Ada, iya. Nah, dan yang ketiga, itu berkaitan dengan margin. Walaupun margin itu demand-nya berkurang, marginnya terkompresi, tapi market size kita pie-nya udah berkembang. Jadi ini paradoks. Seakan-akan kita itu berada keadaan yang negatif, tapi sebenarnya kalau kita drill lebih dalam, itu sangat positif. Jadi dari sisi kita sangat optimis. Optimis sekali ya, Sangat Pak. optimis. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Edi. Pak Edi, gimana nih Pak Edi menanggapi market paradoks yang tadi baru saja disampaikan oleh Pak Wilson yang terbagi menjadi 3. Apakah Pak Edi melihat hal serupa juga, Pak Edi? Ya, jadi memang yang namanya, saya satu mungkin dari perspektif startupnya ya, mungkin kita juga sadar ya, tadi Wilson juga sudah menyatakan beberapa hal, termasuk teman-teman CNBC kan juga sering kali mengulas tentang PHK. Ya. Buat saya ini proses pematangan maturity of our industry, yang kalau boleh kita melirik ke belakang, industri kita kan startups dan venture capital tuh umurnya berapa? 10-12 tahun yang lalu ya mungkin dimulai ya. Wilson dari awal tuh ya. Nah itu selama 10-12 tahun tuh bull run, naik terus. Yang namanya traction, yang namanya valuation tuh naik terus gitu. Dan kita tahu aset kelas manapun, saham, emas, properti dan segala macam nggak mungkin bull run terus ya, naik terus ya. Pasti ada koreksi karena berbagai hal, faktor makroekonomi, ekosistem dan sebagainya. Nah ini yang sedang terjadi di ekosistem kita, ada koreksi ya. Definisinya apa? Ya traction menurun, valuation menurun, bahkan ada yang down round, dan efeknya apa? Pendanaan atau funding jadi lebih sulit karena investors lebih selektif. Ya, apakah ini buruk? Menurut saya ini in the long run this is good karena sudah bukan lagi soal bukan lagi soal quantity banyak-banyaknya startup, tapi quality. Terutama yang di level growth dan late stage udah gitu quality, udah harus lihat unit economics yang jelas, apakah burn rate-nya seperti apa, apakah ada path to profitability, exit-nya bagaimana dan seterusnya. Jadi saya juga selalu challenge teman-teman founders gitu. Tadi Wilson juga ada ngomong gitu kan, kalau lagi funding, baru selesai funding, uangnya banyak, ekspansi kemana-mana, peluncuran produk baru, service baru, rekrutmen besar-besaran gitu ya. Giliran funding udah mulai susah, ya efisiensi macam-macam kan, penundaan peluncuran produk baru, penundaan ekspansi ke daerah, termasuk PHK, layoffs gitu kan. Kita tentunya tidak senang dengan efek adanya layoffs, tapi itu necessary evil yang dilakukan agar perusahaan survive. Saya mendingan startup mengambil pil pahit untuk melakukan efisiensi termasuk PHK daripada tutup sama sekali. Ini saya selalu joke sama teman-teman founders, kalian tuh kayak anak kos gitu kan, di awal baru terima uang kiriman dari orang tua, makannya enak gitu kan, giliran udah tanggal tua tipis, kiriman belum datang gitu kan, ya makannya mie instan 3 kali sehari gitu ya. Pak Edi. Ya, jadi memang ini proses pendewasaan. Iya. Pak Edi, kira-kira startup apa sih Pak Edi yang akan bersinar di tahun 2023, Pak? Yang menurut saya yang masih tetap dibutuhkan sehari-hari ya, dan mungkin tidak bergantung pada discretionary income ya. Jadi ya yang dibutuhkan sehari-hari apa ya? Tetap orang misalnya menggunakan layanan financial services itu ya. Orang kan tetap harus makan, jadi agritech tetap menarik ya. Mungkin dalam beberapa konteks mungkin kalau kita mau melihat agak sedikit lebih jauh gitu ya, orang sudah mulai masuk ke energy tech ya. Jadi ya tolong lihat aja. Kalau buat saya sih again tergantung tahapnya ya. Kalau di early stage banyak ide bagus, founders bagus. Kalau di growth stage sudah harus lebih disiplin kepada path to profitability dan lainnya. Iya. Kalau Pak Wilson sendiri gimana Pak Wilson? Kira-kira 2023 nih outlook industri startup di mata para angel investor seperti apakah? Mulai meredupkah atau justru akan bermunculan seed baru lagi nih Pak? Jadi kalau dari sisi kita selalu melihat sesuatu itu dari sisi makro. Dan kita melihat itu semacam ada cycle. Dari Indonesia itu bakal memasuki perubahan startup babak kedua sebenarnya. In the first 10 years, selama satu dekade ini, kita melakukan banyak investasi di sisi consumer. Itu penting. Kenapa? Karena consumer itu yang benar-benar merasakan dampak dari digitalisasi.
Yang terjadi itu setelah consumer itu teredukasi, mereka akan membawa apa yang mereka pelajarin di private life dia ke company. Jadi menurut saya babak kedua dari digitalisasi Indonesia itu bakal terjadi di korporasi dan enterprise. Jadi maksudnya akan? B2B, Oke. software as a service, Oke. cloud as a service, segala macam. Babak satu, consumer sebenarnya udah kelar. Karena 200 juta dari penduduk Indonesia udah pakai internet nih. Yep. Apakah jutaan company, perusahaan korporasi Indonesia sudah menggunakan internet? Belum tentu. Belum. Nah, jadi kita nggak spesifik di tahun 2023, tapi kita melihat per 10 tahun atau per 5 tahun. Cara berpikir investasi di East Ventures itu lebih long term, bukan spesifik tahun per tahun. Iya, Jadi iya. saya nggak bisa jawab pertanyaan kamu secara spesifik kategori ini, enggak. Tapi kita melihat secara horizontal. Oke. Seperti apa. Oke, kalau misalkan pertanyaan terakhir Pak, nular nggak ya Pak kira-kira PHK di startup besar Pak di luar negeri dari Amazon, Goldman Sachs juga melakukan hal yang sama. Ini akan nular nggak nih Pak ke dalam negeri kira-kira? Pasti dong, karena itu cycle ekonomi seperti yang tadi Edi udah jelaskan kan. Sejak dari tahun 2008 di mana global financial crisis terjadi dan recovery terjadi 2009-2010, sejak itu semuanya bull run terus nih, nggak terjadi koreksi. Jadi kita sekarang berada di end of cycle yang 10 tahun itu, dan kita berada di early cycle yang baru. Apapun yang kita pikirin ke depan, kita tidak bisa menggunakan tahun 2001 dan 2002 sebagai pacuan lagi. Paradigma dan mindset kita harus berubah. Iya. Dan sayangnya tidak semua founder itu berpikiran sama. Iya. Karena ada yang mengerti itu, ada yang tidak mengerti Ada itu. yang Mereka tidak. pikir kita masih seperti 2001, 2002. Enggak. Dan COVID itu sebenarnya kadang-kadang agak memberikan sedikit, Blessing in disguise. iya, walaupun terjadi percepatan, adopsi cepat, tapi banyak behavior itu tidak stay. Ada yang stay, ada yang tidak stay. Jadi kita harus sensitif terhadap hal itu. Jangan terlalu banyak baca report. Iya, Kalau ini gini, enggak. Coba benar-benar ke market, feel the market. Benar nggak ada behavior yang stay, ada behavior yang nggak stay. Berubah, Iya. ya. Oke. Saya ingin terakhir ke Pak Edi. Pak Edi, jadi bagaimana Bapak melihat pertumbuhan startup di tahun 2023 ini, Pak? Kita berbicara spesifik di 2023 ini, Pak. Apakah masih akan gencar tumbuh startup-startup baru atau mungkin akan mulai meredup, pergerakannya akan mulai melambat, seperti apa? Menurut saya tetap sehat ya. Kenapa? Karena di Indonesia problemsnya banyak. There are many problems, artinya many opportunities ya. Iya, iya. Dan mungkin kita sudah harus bisa melihat di luar kota-kota besar. Ya, sekarang yang menarik itu adalah perkembangan startup di tier 2, tier 3 cities, ya, di mana peluangnya juga beda. Iya, Ya. iya benar. Jadi apakah saya tetap optimistis? Iya. Tapi startup itu kan juga perlu ditopang funding dari investors. Memang kenyataannya investors karena suku bunga naik dan segala macam, terutama yang di luar negeri, mungkin lebih selektif. Nggak apa-apa, tapi tetap mencari. Teman-teman saya yang di asosiasi, kita para modal Ventura, kita tetap mencari investasi startup tapi lebih selektif. So ya ini pinter-pinternya founder saja untuk mempresentasikan startupnya entah itu di seed maupun di growth stage dengan metrik yang berbeda-beda sesuai dengan mandat kita.